Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang ingin belajar tentang seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada jabatan penata layanan operasional, mari belajar bersama saya. Saya Rafrianika, panggilan Ika. Saya bekerja di salah satu instansi pemerintah di Kementerian Agama, fokus di SDM aparatur dari mulai tahun 2009 sampai saat ini. Oke, jadi seleksi kompetensi P3K tahun 2024 dikerjakan selama 120 menit plus 10 menit, jadi totalnya 130 menit ya. Itu sesuai dengan keputusan Menpan RB tahun 347 2024. Nah, soal teknis itu P3K itu ada 90 soal, manajerial ada 25 soal, sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10 soal. Teknis itu ada pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang diukur secara spesifik bidang teknis jabatan. Nah, manajerial ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri orang lain, perubahan, pengambilan keputusan. Sosial kultural, peka terhadap keberagaman, kemampuan berhubung sosial, peka terhadap pentingnya persatuan dan empati. Lalu wawancara menilai integritas, menilai komitmen, menilai etika dan kepatuhan. Nah, tugas fungsi kompetensi penata layanan operasional yaitu melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis, yaitu berdasarkan keputusan Menpan nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di instansi pemerintah. Minimalnya sarjana, jenis ASN-nya menduduki yaitu diisi oleh PNS atau P3K. Penguasaan ilmunya ya pengetahuan ilmu komputer, pelayanan prima, tata kelola komunikasi dan interpretasi data pelaporan. Baik, kita mulai ya. Nomor 1, salah satu tugas utama penata layanan operasional terkait persuratan umum adalah A. Membuat laporan dan dokumen evaluasi layanan, B. Menciptakan desain grafis untuk pemasaran, C. Mengelola basis data pelanggan, D. Mengatur konfigurasi jaringan, E. Mengelola desain perkantoran. Jawaban yang paling tepat adalah A. Membuat laporan dan dokumentasi evaluasi layanan. Jadi, penata laporan layanan operasional seringkali bertanggung jawab untuk membuat laporan dan dokumen evaluasi layanan sebagai bagian dari tugas mereka yang melibatkan penggunaan perangkat lunak persuratan umum. Tugas lain seperti menciptakan desain grafis atau mengelola basis data biasanya bukan bagian dari tanggung jawab mereka ya. Lanjut di soal berikutnya. Sebagai penata layanan operasional di sebuah kantor pemerintahan, Rita bertanggung jawab untuk mengelola arsip digital kantor tersebut. Tugas utamanya adalah memastikan semua dokumen elektronik disimpan dengan aman dan teratur, sehingga mudah diakses saat dibutuhkan. Rita juga harus melakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi penting. Tugas Rita mencangkup pembuatan dan penyimpanan surat, laporan, serta dokumen resmi lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, tugas utama Rita sebagai penata layanan operasional adalah A. Membangun jaringan komputer, B. Menyimpan dan mengolah dokumen elektronik, C. Mengembangkan perangkat lunak arsip, D. Menganalisis data statistik, E. Menyimpan arsip dokumen. Ya, B. Menyimpan dan mengolah dokumen elektronik. Jadi penata layanan operasional di kantor pemerintahan bertugas untuk mengelola dan menyimpan dokumen elektronik, memastikan semuanya teratur dan dapat diakses dengan mudah. Mereka juga harus melakukan backup data untuk mencegah kehilangan informasi penting. Soal selanjutnya, Wita bertugas sebagai penata layanan operasional yang mengelola arsip digital organisasi tersebut. Wita harus menyimpan dan mengelola dokumen penting seperti proposal proyek, laporan keuangan, catatan rapat. Selain itu, Wita harus memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki akses yang sesuai dengan arsip digital, serta mengelola perubahan dan revisi dokumen. Tugas utama Wita sebagai penata layanan operasional adalah A. Mengatur kegiatan amal organisasi, B. Menyimpan dan mengelola dokumen elektronik, C. Mengembangkan strategi pemasaran organisasi, D. Melakukan penelitian pasar, E. Membuat laporan kegiatan organisasi. Ya, menyimpan dan mengelola dokumen elektronik. Jadi bertanggung jawab mengelola arsip digital termasuk dokumen seperti proposal proyek dan laporan keuangan. Mereka harus memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki akses sesuai ke arsip digital dan mengelola perubahan serta revisi dokumen. Soal selanjutnya,
Dalam konteks layanan operasional, pentingnya SOP, standar operasional prosedur, yaitu A. Meningkatkan kreativitas pegawai, B. Memberikan standar proses kerja agar efisien dan efektif, C. Mempercepat proses pengambilan keputusan, D. Mengurangi pengeluaran anggaran, E. Mempercepat proses pelayanan. Nomor 4 adalah B. Memberikan standar proses kerja agar efisien dan efektif. Dengan adanya SOP, para pengguna layanan dapat mengikuti alur prosedur yang telah ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan sehingga layanan menjadi terarah dan tercapai secara efisien dan efektif. Nomor 5, keterampilan komunikasi yang bagi pengelola layanan operasional ya sangat penting karena dapat mengurangi waktu kerja. B. Membantu dalam memahami kebutuhan masyarakat. C. Mengurangi jumlah pegawai. D. Mengurangi pengeluaran anggaran. E. Meningkatkan anggaran. Jawabannya B, yaitu membantu memahami kebutuhan masyarakat. Pentingnya komunikasi yang baik memberikan informasi bagaimana melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang akan dilayani. Nomor 6, penata layanan operasional bertanggung jawab untuk menyajikan data kepegawaian dalam rapat tahunan perusahaan. Bagaimana cara terbaik untuk menyajikan informasi agar mudah dipahami oleh peserta rapat? A. Menyajikan data dalam bentuk presentasi visual seperti grafis dan diagram. B. Menyajikan data dalam bentuk tabel dan angka. C. Membacakan data secara lisan tanpa bantuan visual. D. Menyajikan data dalam format laporan naratif panjang. E. Menyajikan data dalam bentuk video dengan penjelasan verbal. Nomor 6 adalah menyajikan data dalam bentuk presentasi visual seperti grafik dan diagram. Presentasi visual seperti grafik dan diagram membantu peserta rapat memahami informasi dengan lebih cepat dan efektif. Bentuk visual ini membuat data lebih menarik dan mudah dicerna, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan laporan naratif dan angka metlah. Nomor 7, salah satu pengunjung komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tempat saya bekerja. Saya akan A. Membantu menyelesaikan masalah pengunjung tersebut. B. Mengabaikan karena saya sedang banyak pekerjaan. C. Menginformasikan akun pelayanan pengaduan pelayanan. D. Menjelaskan aturan prosedur yang berlaku. Dan E. Memberikan informasi pelayanan. Nomor 7 yaitu membantu menyelesaikan permasalahan pengunjung tersebut. Jadi pengunjung yang komplain dapat diselesaikan segera dan dapat dilayani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Soal berikutnya nomor 8. Seorang penata layanan operasional di sebuah unit kerja pemerintah sedang menghadapi masalah dengan kehadiran karyawan yang tidak konsisten. Unit kerja pemerintah tersebut menerapkan sistem yang memungkinkan pelacakan kehadiran yang lebih akurat dan mudah dikelola. Mana yang akan menjadi pendekatan paling efektif? A. Menggunakan sistem absensi elektronik yang mencatat waktu masuk dan keluar. B. Meminta karyawan untuk mendatangi daftar hadir manual setiap hari. C. Mengandalkan laporan dari atasan langsung setiap akhir minggu. D. Meminta karyawan untuk mengirim pesan teks saat mereka tiba dan meninggalkan kantor. E. Mengandalkan laporan bulan dari tim lain. Ya, nomor 8 adalah A. Menggunakan sistem absensi elektronik yang mencatat waktu dan masuk keluar. Sistem absensi elektronik memberikan cara yang lebih efisien dan akurat untuk melacak kehadiran karyawan. Sistem ini dapat mencatat waktu masuk dan keluar secara otomatis, mengurangi kesalahan manusia, dan menggunakan analisis data yang mudah. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan hadir yang konsisten dan akurat. Soal berikutnya nomor 9. Saya ditugaskan menggantikan rekan yang sedang sakit di ruang administrasi. Ada beberapa pelanggan melakukan komplain dan meminta ganti rugi. Sedangkan atasan saya juga tidak sedang berada di tempat. Maka yang saya lakukan adalah A. Mengambil keputusan dengan menunggu petunjuk atasan. B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. C. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. D. Menunda-nunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan. E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena keadaan mendesak. Nomor 9 adalah mengambil keputusan dengan menunggu petunjuk atasan. Jadi sebagai seorang ASN harus ada koordinasi dengan atasan ya. Tidak boleh tidak koordinasi. Bagaimana pemberian manajemen kompensasi, pemberian ganti rugi dan kepada pengguna layanan terlebih dahulu, dan ini bagian dari profesionalisme kerja. Baik, soal terakhir. Penata layanan operasional harus mengkoordinasikan jadwal pertemuan mingguan dengan berbagai departemen. Apa sih cara yang paling praktis untuk mengelola jadwal agar efisien dan tidak terjadi tumpang tindih? A. Menggunakan kalender online yang bisa diakses oleh semua pihak terkait. B. Mengirim email ke setiap departemen setiap minggu untuk mengatur waktu pertemuan. C. Menggunakan papan tulis di ruang kerja untuk mencatat jadwal pertemuan. D. Menentukan jadwal setiap minggu tanpa perubahan. E. Mengandalkan informasi lisan dari setiap departemen.
Jawabannya adalah ya menggunakan kalender online yang bisa diakses oleh semua pihak terkait. Jadi kalender online memungkinkan koordinasi jadwal secara real time dan menghindari tumpang tindih. Dengan akses yang bisa dibagikan kepada semua pihak terkait, penyesuaian jadwal dapat dilakukan dengan cepat dan transparan, mengurangi risiko kesalahan komunikasi dan jadwal bentrok. Oke, terima kasih teman-teman, adik-adik semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah sikap dari saya. Selamat berjuang dan selamat belajar untuk menghadapi persiapan calon P3K tahun 2024. Semoga diberikan kemudahan dalam mengisi soal-soal nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.